Iya. Mas Har, bicara soal tugasnya Mas Wapres, yang juga jadi perbincangan adalah saat Mas Wapres disebut punya tugas di Papua atau ditugaskan ke Papua. Betul. Itu gimana Mas Har? Iya, ya kalau itu kan sejak zaman wakil presidennya Pak Maruf Amin yang mendampingi Pak Jokowi, itu kan memang berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus ada dibentuk namanya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Nah, di dalam Perpres tersebut disebutkan kepala badan itu adalah Pak Wapres, gitu. Seperti yang sudah dijabat oleh Pak Maruf Amin. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, sewaktu-waktu bila mana diperlukan, Mas Wapres itu memang harus datang ke Papua karena beliau adalah kepala badan pengarah percepatan pembangunan, jadi harus melihat langsung di Papua, gitu ya. Nah, sehingga muncul kan pernyataannya Pak Yusril yang menyatakan bahwa ada kajian Presiden akan menugaskan Mas Wapres ke Papua. Wah, itu heboh kan? Berarti kalau mengikuti pernyataannya Pak Yusril sebagai Menko Hukum dan HAM, berarti Mas Wapres ini boleh dibilang bisa terusir 2 kali loh. Dari kantornya di Wakil Presiden di Veteran 3, yang di ex gedung DPA, pindah ke Merdeka Selatan di Istana Wapres, sekarang harus dipindah lagi ke Papua. Kalau mengikuti pola pikirnya seperti itu. Itulah jadi ramai makanya Mas Har, diasumsikan demikian. Iya, betul. Untung Pak Prasetyo Hadi meluruskan. Jadi memang dalam konteks sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua, Wapres waktu-waktu bisa melakukan kunjungan ke sana, bahkan bisa berkantor di sana untuk melihat langsung dan mengkoordinir percepatan pembangunan di sana. Kan kalau melihat ke belakang, Wapres Maruf Amin juga pernah kan, Mbak? Dia tinggal di Papua loh waktu itu 4 hari untuk mengkoordinasi pembangunan, bertemu dengan aktivis HAM, dan juga mengkondisikan situasi keamanan tetap terjaga dengan baik. Tuh di sana juga kantornya bagus, Mbak. Udah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau cerita teman saya yang mengikuti kunjungan Pak Wapres Ma'ruf waktu ke Papua, wah, Pak Wapres tinggal ngelirik ke kiri aja melihat samudra Indonesia yang luas, indah gitu ya, belum pemandangannya. Jadi membuat semangat lah jadi gitu. Nah, cuma memang kan yang diharapkan oleh orang asli Papua ya, Mbak, setelah 20 tahun otonomi khusus ini, kan bukan hanya kedatangan saja gitu ya, tapi juga ada wujud nyata gitu. Sesuai dengan namanya percepatan pembangunan ya Mas Har. Harus ada nyata, bukan terasakan ekonomi kebaikan kesejahteraan hanya di tingkat elit-elit di Papua, tapi juga ada di masyarakat Papua asli. Nah, itu yang diharapkan.